Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna ibaduk wa abna'u ibadik wa abna'u amatik. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu, anak-anak kepada hamba-hambamu, nawasina biyadik, madin fi hukmik, madin fi hukmuk, adlun fi qada'uk. Ubun-ubun kami berada di genggaman tangan-Mu. Telah berlalu bagi kami hukum ketetapan-Mu dan telah berlaku adillah terhadap kami segala qada dan ketentuan-Mu. Nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan berwasilah dengan asma-asma-Mu yang layak bagimu, nama-nama yang Engkau telah berikan bagi zat-Mu, atau nama-nama yang Engkau telah turunkan di dalam kitab suci-Mu, atau nama-nama-Mu yang Engkau telah ajarkan kepada seseorang daripada hamba-Mu, atau nama-nama-Mu yang masih Engkau simpan di dalam kegaiban di sisi-Mu. Antaj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Hendaklah Engkau jadikan ya Allah Al-Qur'anul Azim sebagai sinar dan cahaya yang dapat menerangi hati-hati kami, wa nura sudurina, sinar dan cahaya yang menerangi jiwa-jiwa kami, wa jalaa huznina, dan yang dapat menghilangkan kesedihan dan kesusahan kami. Allahumma la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbil arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi
wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan teruskan seri kajian kita menyambung apa yang telah kita pelajari minggu lepas. Bila minggu lepas kita pelajari tentang rahsia susunan ayat-ayat puasa surah Al-Baqarah 183, ada 5 ayat semuanya. 183, 184, 185 cerita tentang puasa. Tapi 186 pula cerita tentang doa. Dan seterusnya yang terakhir cerita semula tentang puasa. Diselitkannya ayat doa di tengah-tengah rangkaian ayat puasa telah kita pelajari sama minggu lepas. Kesimpulan daripada apa yang dipelajari minggu lepas, bahwasanya rahasia tersebut pertama menunjukkan betapa dekatnya orang yang sedang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat-sangat hampir. Sehingga doa orang yang berpuasa bolehlah dikatakan kemustajaban doanya amat-amat besar, kemungkinan sangat besar dan segera dikabulkan oleh Allah. Begitu akrab dan dekatnya orang yang sedang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ayat tentang doa dalam rangkaian ayat puasa itu telah kita pelajari sama. Satu-satunya ayat yang sababun nuzulnya karena ada pertanyaan, tetapi pertanyaan hamba kepada Nabi tentang Allah, Allah jawab langsung. Dan jawaban itu diberikan langsung oleh Allah kepada hambanya yang bertanya, tanpa menyuruh Nabi menyampaikannya. Sementara pertanyaan hamba, yang hamba kepada Nabi tentang Allah, Allah sampaikan jawabannya kepada hamba itu melalui Nabi. Maknanya Nabilah yang disuruh oleh Allah untuk menyampaikan jawaban Allah. Sebab itu, selain ayat yang satu ini, ayat-ayat yang asbabun nuzulnya karena adanya pertanyaan, pasti dalam ayat itu ada kalimat kul, kecuali ini. Jadi ketika sahabat bertanya, ya Rasul, Allah ini dekat atau jauh? Jika dekat kami hanya perlu berbisik. Bila jauh, ya kita perlu memanggil-manggil. Ditanya pada Rasul tentang Allah, tapi Allah tak kata, Muhammad, bagi tahu hambamu yang tanya itu, tak ada. Tapi Allah sendiri yang menjawab, aku dekat. Aku hampir. Itulah yang saya tadi menunjukkan betapa
dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kedekatan Allah atau orang yang puasa dengan Allah Subhanahu wa taala juga dijelaskan dalam hadis yang telah saya sampaikan minggu lepas. Allah, ini bahasa kita ya, Quran, Allah SWT mengklaim puasa itu miliknya. Semua amal anak Adam bagi anak Adam, kata Allah. Kecuali puasa. Puasa adalah bagiku. Allah kata, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li. Itu yang kita puasa. Apa maknanya? Tadi saya katakan bahwa hamba yang sedang berpuasa sangat dekat dengan Allah, Allah sangat hampir dengan hamba itu. Sehingga puasa Allah nyatakan itu milikku. Satu di antara maknanya, saya telah sampaikan, di akhirat nanti, jika seseorang itu masih punya dosa sesama manusia, ini telah kita pelajari dahulu ketika kita mentafsirkan surah Al-Fatihah. Dahulu sudah ada tadabur kita tentang surah Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan belum lupa. Mudah-mudahan belum lupa. Walaupun mungkin sudah tidak ingat. Tak tahulah bahasa apa itu. Ada seseorang itu telah diputuskan oleh Allah, diadili oleh Allah, semualah manzil-manzil yang ada di akhirat telah dilepasinya. Manzil-manzil atau station, ya checkpoint di akhirat lepasinya. Lepas. Sudah lepas lah. Bahkan neraka pun dia dah lepas. Neraka pun dah lepas. Jadi tentulah keyakinannya bahwa ia akan masuk surga sangat besar. Kan neraka pun dah lepas. Ibaratnya selangkah lagi dah surga dah. Di antara neraka dan surga dalam hadis yang kita telah pelajari ketika kita bicara tentang surah Al-Fatihah, ada kontoroh, Nabi kata. Kontoroh itu semacam jambatan. Dan itu rupa-rupanya checkpoint yang terakhir. Itu rupa-rupanya di situ ada roadblock pula. Orang ini ditahan. Ringkas cerita, karena ramai orang yang protes, ramai orang yang menuntut bela, gitu kan? Ya Allah, ini orang dahulu maki aku, jatuhkan nama aku, zalimi aku, bla 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 bla. Lalu Allah adili dia, secara ringkasnya, diambil kebaikan orang itu, diberikan kepada yang menuntut. Hatta idza faniyat hasanatuhu, sehingga apabila kebaikan orang itu dah habis, sementara qabla ayuqdama alaihi, sementara yang menuntut bila masih ramai, macam mana caranya? Kebaikan yang nak masuk surga ni dah habis karena dah untuk menebus. Sementara yang menuntut bila masih ramai, macam mana caranya? Kalau ambil ukhidha min khotayahu, kata Nabi. Dosa orang yang menuntut ini diambil lalu diberikan pada orang ini. Artinya orang ini dahlah pahalanya habis, dosanya pula bertambah, akhirnya ia kembali ke neraka, tak jadi masuk surga lah. Nah, apa kaitan dengan puasa yang saya katakan tadi? Ketika Allah kata puasa milik aku, sholat, zakat, haji, semua untuk dia. Dia yang jaga. Manusia yang jaga pahalanya. Kalau dia pandai jaga, adalah pahalanya. Kalau tak pandai, lenyaplah. Kecuali puasa. Puasa milik aku dan aku sendiri yang akan menjaganya. Maknanya apa? Semua pahala ibadah
di akhirat nanti boleh dijadikan tebusan. Itulah tebusan bagi orang yang menebus tadi lah. Kalau orang tu ada inilah, masih ada apa? Untuk bayar denda lah. Semua pahala ibadah boleh dijadikan sebagai denda. Tadi ambil sikit-sikit. Kecuali puasa. Allah tidak izinkan pahala puasa dijadikan denda tadi. Pahala solat boleh diambil. Pahala haji boleh dijadikan. Pahala semua boleh. Kecuali puasa. Subhanallah. Ini luar biasa ini. Luar biasa. Jadi katakanlah orang itu pahala solatnya sudah habis. Pahala hajinya dah habis. Pahala sedekahnya sudah habis. Pahala habislah untuk membayar apa tadi? Tebusan tadi. Sementara yang menuntut bela masih ada. Kan? Diambil dosanya kan. Walaupun orang itu masih ada pahala puasa, yang lain sudah habis, pahala puasa masih ada. Allah tak akan izinkan pahala puasa untuk gitulah maksudnya. Sebab pahala puasa ini Allah yang simpan. Allah kata ini milik aku dan aku sendiri yang menyimpannya, aku sendiri yang akan memberinya. Tengok keistimewaan orang puasa. Jadi dia masih ada pahala lah. Tapi pahala puasa, karena pahala puasa Allah tidak benarkan ia menjadi tak boleh untuk bayar denda. Ibarat orang bankrupt, semua dia ambil. Hutang masih ada, ambil lagi. Hutang masih apa semua habis. Kecuali yang ini. Yang cicin pusaka itu tak boleh. Ibaratnya macam itulah. Habis kalau tak boleh macam mana? Sedangkan tanggungan masih ada. Diambillah dosa orang itu bagi. Itu puasa. Kelebihan puasa. Karena apa? Karena kedekatan hamba itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesimpulan penting bagi saya dari apa yang kita pelajari minggu lepas. Baik, kembali kepada doa. Karena ayat ini ayat tentang doa bagi orang yang berpuasa, Pertama sekali, ya ini bermakna orang yang berpuasa, sedang berpuasa, tak kira puasa wajib atau puasa sunat, amat sangat digalakkan untuk memperbanyak doa. Bukan bila kita tak puasa tak perlu berdoa. Kita tak puasa pun suruh berdoa, tapi lebih-lebih lagi bila kita sedang berpuasa, amat sangat dituntut digalak untuk berdoa. Doa daripada Quran ke atau jamaah punya koleksi doa daripada Nabi, ada buku koleksi doa mungkin. Itu yang biasanya sebagai hadiah apa namanya door gift, keduri kawin itulah kan biasa ada orang bagi dan doa sampai berapa jilid tak dibaca pun. Baca apa namanya maksud ini amalkan semasa kita berpuasa. Mungkin lepas baca Quran baca itu, mungkin lepas sahur baca itu, mungkin lepas sahur baca. Banyakkan doa. Kenapa ya Mas sekalian? Ya, tadi saya katakan perintah doa atau ayat tentang doa Allah letakkan di tengah-tengah rangkaian ayat-ayat puasa. Apalagi doa itu adalah ibadah. Ad-doa wal ibadah. Ini hadisnya. Ini hadis sahih ya Mas sekalian dari Imam Ahmad dan juga Bukhari dalam Adabul Mufrad. Daripada Nu'man bin Bashir baginda bersabda daripada An-Nu'man bin Bashir baginda bersabda ad-du'a wal ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Juga Al-Bukhari
tetapi bukan dalam kitab sahihnya Bukhari, mereka dalam kitab yang satunya, yaitu Al-Adabul Mufrad. Satu kitab Sahih Bukhari yang sahih. Yang kedua kitab yang beliau ada namanya Al-Adabul Mufrad. Hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Al-Bukhari, hadis-hadis tentang adab. Adab itu adab. Jadi kalau kita nak tahu tentang adab-adab Rasul yang perlu dilakukan oleh kita, baca kitab hadis yang hadis-hadis yang dihimpun oleh Muhammad. Baik, Nabi bersabda, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu ibadah. Orang berpuasa amat sangat digalakkan berdoa karena doa itu ibadah. Baik, mari kita lihat dulu ayatnya dan nanti kita akan pelajari sama. Coba lihat surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Ghafir boleh, Al-Mu'min pun boleh. Ayat 60. Ya, ke berapa? Ke berapa? 40. Ghafir atau Al-Mu'min. Surah yang ke-40 ayat 60. Ini penting nih. Kaitannya dengan doa yang amat digalakkan untuk dilaku oleh mereka yang sedang berpuasa. Rugi karena orang berpuasa itu makomnya sangat hampir dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa qala, ini saya bacakan lengkapnya ya hadisnya, ini hadis Nabi daripada Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian selepas Nabi beritahu doa itu ada ibadah, waqala, lalu Nabi membaca ayat ini, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Waqala, dan berkatalah atau berfirman, rabbukum, Tuhan kamu, ud'uni, apa itu maknanya? Ud'uni, mohonlah, berdoalah oleh kamu akan aku, kata Allah. Astajib lakum, pasti aku akan memperkenankan bagi doamu. Itu perintah. Karena dan doa itu ibadah. Jadi makna pertama, berdoalah kamu pada aku, pasti niscaya aku kabulkan. Makna kedua, Allah berfirman, beribadahlah kamu kepada aku. Kan doa sama dengan ibadah. Jadi mana suruh ibadah. Lepas itu tengok sambungan ayatnya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, mereka menjombongkan diri, takabur, sombong, an ibadati, daripada menyembahku. Tengok, depan Allah gunakan kalimat ud'u, berdoa. Di belakang pula gunakan kalimat ibadah. Ya, karena doa itu ibadah, ibadah itu doa. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada menyembah aku, sayadkhuluna jahannam, mereka akan masuk ke dalam jahanam dakhirin, dalam keadaan inna dina, tambah dina,
Inna dina. Tengok ayatnya. Ini hadis Nabi. Jadi daripada Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi membaca ayat ini. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kamu kepada aku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada menyembah aku. Jadi ibadah di belakang itu maknanya sama dengan doa di depan. Doa depan itu sama ibadah. Orang yang tidak menyembah aku, orang yang tidak berdoa kepada aku, mereka akan masuk jahanam. Berat tuh. Sangat-sangat berat. Macam mana doa sama dengan ibadah, ibadah sama doa? Ini betul-betul sama ya misalnya, sebab Nabi kata, wah, bukan seperti. Nabi tak kata doa itu seperti ibadah, tidak. Nabi kata doa itu buah. Maknanya, jadi doa nih macam itu. Doa adalah ibadah. Ibadah adalah ya secibik sama. Secibik. Tapi mungkin fahaman orang awam macam kita fikir doa itu apa namanya tak sama ibadah. Ibadah lain, doa lain. Yang dimaksudkan sebenarnya jadi daripada segi hakikatnya. Nih. Daripada hakikatnya, hakikat doa dengan hakikat ibadah ini sama betul. Hakikat doa dengan hakikat al-ibadah itu sama betul. Apa itu hakikat doa dengan hakikat ibadah? Ini hakikatnya. Hakikatul doa atau al-ibadah ia adalah pada telah saya sampaikan, yakni izharud du'fi wal iftiqari ilallah. Inilah hakikat doa dan inilah hakikat ibadah. Ya, kita belajar lebih dalam sedikit ni ya. Sebab kalau cuba doa tu doa tu mintalah, kan biasa begitu kan. Doa tu apa? Doa itu minta. You minta itu, ya Allah berikan kamu itu doa lah. Kalau ibadah lah. Solat ke. Ini pemahaman yang sebenarnya terlalu dangkal. Maknanya kalau apa ya? Ya, kalau katalah nak buat artikel, nak tulis artikel, abai mungkin nak tulis nak apa namanya susun tesis apa sipil. kalau begitu isinya. Doa ada ibadah, ibadah adalah doa. Sama betul. Sama di sini mana? Sama dari segi hakikatnya. Inti dia. Dan dari segi bahasa pun dia sama. Ya. Jadi apa dia? Hakikatul doa, hakikat doa, atau hakikatul ibadah, atau hakikat ibadah, ia adalah nih. Ya, jamaah hanya perlu ingat dua ini saja.
Ini satu, ini dua. Dua itu saja. Yakni izharud du'fi, menzahirkan kelemahan diri. Karena manusia ini dicipta oleh Allah sebagai hamba yang lemah. Ya, ada ayatnya dalam Al-Quran ada. Jadi saya tidak perlu terlalu dalam, tapi ada. Aku cipta manusia bin Dokfin, manusia dicipta dari lemah, kemudian selepas lemah kuat, selepas kuat lemah, kemudian tua. Jadi kuat sekali ya. Tuh. Di dalam ayat yang dahulu kita belajar tentang hakikat la haula wala quwata illa billah. Itu kan yang kita ini lemah. Bila kita ini lemah, maka Allah adalah kuat kan? Kita lemah, mana Allah kuat. Bersatu. Jadi menyadari, merasai, meyakini bahwa dirinya itu daif, daifnya. Itu ada ayatnya, antumul fuqara. Dan karena kita lemah selemah-lemahnya, tak berdaya, macam mana kita hendak memenuhi keperluan kita? Kita perlu makan untuk hidup. Kita perlu bernafas untuk hidup. Kita perlu itu, nak ini, nak ini. Sedangkan kita tidak punya daya dan kekuatan. Betul? Kita memerlukan banyak yang kita perlukan hidup. Nak itu. Malangnya kita ini tidak punya daya kekuatan. Nah, lahirlah yang kedua. Wal iftiqaru ilallahi. Wal iftiqari ilallahi. Yakni apa? Iftikar. Berhajat. Daripada kalimat fakir. Berhajat, memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlukan Allah. Orang yang merasa bahwa dirinya itu lemah, pasti ia perlukan bantuan. Nak perlukan bantuan pada orang lain pun lemah juga. Nak perlukan bantuan daripada malaikat pun lemah juga. Sebab dia makhluk. Maka mintalah bantuan kepada Allah sahaja. Itulah hakikat doa. Sebab itu kalau kita berdoa, ya rasakan ini. Rasakan itu. Betul-betul merasa kita tidak berdaya. Demikian juga ketika kita salat. Sebab itu tempoh hari saya katakan, katalah kita mampu salat. Dulu telah kita pelajari panjang lebar ya ketika kita belajar la haula wala quwata illa billah. Jika kita mendengar azan jemaah sekalian, kan kita disuruh digalakkan untuk menjawab sama dengan muazin kan. Muazin Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa ya? Kenapa mesti sama? Muazin kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita asyhadu anna. Ya, kenapa sama? Tapi bila muazin kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita kata Allah. Tahu kenapa? Ada yang masih ingat? Atau ada yang masih belum lupa? Kenapa? Takut nanti tak macam itu pun tak tahu, ala aib sangat. Kenapa ya? Tak, ketika muazin kata Allahu Akbar, kenapa kita Allahu Akbar? Kena sama. Jawabannya, tapi bila hayya 'alas shalah kita sama. Ya. Ya, ketika orang lain berzikir, kita suruh zikir. Betul. Kalau orang kata Allahu Akbar, takkan kita kata, iya ke? Iya ke? Kawan zikir lah. Kawan tu sedang zikir tu. Jadi dia zikir, kita berzikir. Tapi ketika muazin disuruh oleh Allah, ajak kita, seru kita, marilah solat. Allah kata, marilah solat. Takkan kita pun jawab, marilah solat.
Apa hanya? Itu Allah yang panggil ya. Mari kita salat, itu Allah yang panggil. Mari salat. Lalu kita jawab, ya Allah. Seakan-akan kita jawab gini, ya Allah, hambamu sedar, diri ini hamba sedar, ingin sekalilah salat menyaut seruanmu, karena engkau suruh. Tapi masalahnya hambamu ini tak punya daya dan upaya. Hamba ini lemah selemah-lemahnya. Kita mengakui yang kita tidak punya kemampuan, keupayaan untuk sholat. Walaupun kita ada keinginan untuk, betul tak? Lalu Allah menjawab, oh maknanya kamu ada keinginan untuk sholat? Iya ya Allah. Tapi kamu mengaku tidak berdaya? Betul ya Allah. Tak apa, kalau itu aku bagi kamu kekuatan. Sehingga kita boleh berdiri, kita boleh rukuk, kita boleh baca itu, boleh baca ini. Kemampuan kita untuk berdiri, baca itu, baca ini, semata-mata karena pertolongan Allah. Karena sebenarnya kita mengaku, ya Allah, hambamu tak mampu nak buat. Tapi tak ada kemampuan, tapi ada kemauan. Itulah maksudnya. Lalu Allah bagi kita kemampuan. Sebab itu lepas sholat, jangan kita jangan kita woi hebat rupanya aku ni. Lepas puasa Ramadan, macam mana puasa? Puasa, okey, tak masalah. Saya okey, puasa okey, puasa okey. Kenapa tiba-tiba kita merasa hebat? Sedangkan jika Allah tak tolong, kita kan sudah ini. Itulah ibadah. Jadi orang yang selepas beribadah kemudian mendakwa ia hebat, dia apa? Apa akibatnya? Ibadahnya kosong. Ibarat orang berdoa pada Allah, ya Allah, hambamu tolong, ya Allah, tolong. Beri gini ya Allah. Tapi kalau tidak pun tak apa. Saya boleh buat sendiri. La ilaha illallah Rasulullah. Ya Allah, tolonglah. Apa namanya? Tambahkan rezeki. Aku mohon ya Allah, rezeki padamu ya Allah. Tapi kalau engkau tak beri rezeki pun tak apa. Saya boleh berdikari. Doa apa itu? Sombong sungguh tu. Doa itu menzahirkan kelemahan dan menzahirkan bahwa kita amat berhajat. Demikian juga ibadah. Dipanggil sholat, ya Allah, hambamu ada kemauan nak sholat, tapi tak ada kemampuan. Lalu Allah kata, kalau itu aku bagi kamu kemampuan. Aku kehendaki kamu boleh berdiri, kamu boleh baca, kamu boleh. Lepas sholat, kita dah tak nampak lagi sholat kita dah. Lepas sholat, kita tak nampak ibadah sholat kita. Tapi kita lebih nampak apa? Pertolongan Allah. Karena tanpa pertolongan Allah, kita tak mampu sholat. Sehingga bila kita nampak, oh baru saja Allah tolong, kita tambah syukurnya. Pasti akan tambah syukurnya. Tapi kalau kita lepas sholat, kemudian nampak sholatnya, lepas haji, nampak hajinya, lepas puasa, nampak puasanya, apa yang ada? Ujub. Jadi tadi lah. Itu ujub lah. Merasa dirinya lebih hebat, mesti, dan itu bahaya sekali. Nanti saya tunjukkan apa kayak pesanan daripada Ibnu Qayyim. Dan orang puasa, orang seperti itu sebenarnya. Lemah, dirinya lemah. Dan lain sebagainya. Dan tidak ada riya dan ada amal ibadah. Sebab itu Allah ancam orang yang sombong daripada menyembah aku, orang yang sombong daripada berdoa pada aku masukkan mereka dalam jahannam. Maknanya apa? Orang tidak ibadah, orang tidak berdoa, maknanya orang yang tidak punya ini. Tidak merasa yang dirinya lemah, bahkan kuat. Tidak merasa perlukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah kita pelajari dahulu ya, kita bila contohnya ini, iftikar ilallah nih. Ya ini Quran bagi contoh, bila kamu berada di atas bahtera, di kapal, dan kapal berada di laut, di lautan,
dipukul di gelombang, tenggelam timbul, tenggelam timbul. Coba waktu itu apa yang dirasakan? Ya apa macam minta tolong pada siapa? Minta tolong pada nakhoda dia. Nakhoda sudah mabuk. Atau minta tolong bukannya apa ini pada mana telepon di orang di darat ke mana handphone tak ada bateri. Apalagi sudah mulai gini. Ya semua pasti nih. Semua pasti waktu itu penumpang merasa ini. Lemah selama-lamanya dan berhajat padalah sepenuhnya. Saat itu Quran yang cerita tuh. Quran yang cerita. Tak kiralah orang kuat ke tak kuat, ke kaya ke miskin, ke pandai ke tak pandai, semuanya pasti rasa itulah hakikat doa, itulah hakikat ibadah. Dan orang yang dapat merasai hakikat doa dan ibadah seperti itu, Masya Allah, justru Allah muliakan dia. Pelik ya dalam agama ya Mas sekalian. Orang yang merasakan hina di hadapan Allah, Allah muliakan. Orang yang merasa lemah di hadapan Allah, Allah bagi dia kekuatan. Orang yang merasa miskin di hadapan Allah, Allah bagi kecukupan. Tapi kalau orang merasa hina di hadapan manusia, memang hina betul. Iya, hina betul. Subhanallah. Ini doa. Dan masa puasa memang kita cemana nak jalan dah lemah, nak makan tak boleh, nak itu tak boleh, cakap pun tak boleh, muka pun singa tengok. Kalau nak tolong boleh tak ni nanti bantu datang rumah nak apa namanya tebang pokok tak, nak boleh puasa lah. Lemah. Dan karena lemah itulah manfaatkan. Selepas kita menyadari, manfaatkan untuk berdoa. Orang yang mohon pada Allah, orang beda pada Allah, dan hatinya penuh dengan kesedaran yang kuat bahwa dirinya itu lemah dan perlukan Allah. Oh, itu sangat-sangat luar biasa. Makbul sungguh doanya. Tapi kalau doa dan tidak ada rasa ini, ya sudah. Itu doa ini bukan apa ya, bukan biasa-biasalah. Biasanya doa, tak boleh. Sebab itu tak boleh doa sambil nyanyi-nyanyi ke sambil macam tak ada. Tak bisa. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, tablah kami ratibani kami ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini yang baik belum mati kaya Allah sampai tengok jam. Belum itu apa benda lah. Itu pun kadang yang mengaminkan begini ya. Amin pun mengaminkan pun tak serius. Karena sambil jalan. Apa benda lah. Sedih. Wah ini doa ibadah. Ibadah doa. Inilah hakikat. Hakikat yang sebenarnya itu. Ya. Jadi bukan doa itu minta ibadah itu. Oh, bukan. Ini hakikatnya. Sabda Nabi berdasarkan hadis Bukhari dalam Al-Mufrad dan juga Imam Ahmad dalam Musnadnya. Dalam Musnadnya. Dan Allah ancam dalam ayat ini ya sekalian, innal ladzina yastaghfiruna ibadati sayadkhuluna jahannam. Orang yang sombong tak nak menyembah aku, mana tak berdoa pada aku, maknanya tidak merasa lemah, merasa mampu berdikari, tidak merasa perlukan aku. So kan itu luar biasa tuh. Jahannam memang patut tempat yang paling layak baginya jahannam. Jahannam. Sebab itulah ya Mas kan, ada satu ucapan ya. Ucapan ini dikatakan oleh Dunnun al-Misri. Juga dikatakan oleh Abu Hasim al-A'raj. Ini saya kutip dari kitab Syiaru A'lamin Nubala yang dikarang oleh Al-Hafiz Samsuddin Adz-Dzahabi. Karena ucapan ini sangat penting, jadi saya tulis istilah. Ini sudah ya. Baik, kajian kita insya Allah makin dalam. Jadi bertahap ya, makin dalam makin dalam.
Ini ucapan daripada Abu Hazim Al-A'raj. Nama dia Abu Hazim Al-A'raj. Dan juga oleh Dunun Al-Misri. Ini boleh dilihat dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala yang dikarang oleh Al-Hafiz Samsuddin Ad-Dhahabi. Sangat populer sekali. Dalam kitab itu diceritakan tentang orang-orang hebat. Mulai pada zaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi hanya ya semacam biografi lah. Semacam biografi daripada hamba-hamba Allah yang hebat. Kekasih-kasih Allah. Atau dalam bahasa mudah, wali-wali Allah. Wali dalam pengertian kekasih ya. Kalau saya sebut wali-wali Allah, maknanya kekasih-kasih Allah. Jangan terbayang pada saya sebut wali Allah lalu orang boleh terbang. Bukan itu. Jangan salah paham. Wali Allah, mana dia boleh terbang. Boleh berada di banyak tempat dalam satu masa. Bukan begitu. Abu Hazim Al-A'raj. Termasuk kekasih Allah, orang hebat. Dia pernah berkata begini jamaah sekalian, la anna min la ana min an mi'a minat du'ati ahwafu minni an umna'a ya umna'a ijabah. Ini ucapan orang soleh. Ini ucapan waliullah. Tentu setelah memahami firman Allah surah Ghafir ayat 60 tadi. Itulah orang-orang dahulu ini bila baca Quran, pemahamannya sangat dalam sekali, sangat dalam. Surah Ghafir ayat 60 tadi kan Allah berfirman, berdoalah kamu pada aku, beribadahlah kamu kepada aku, pasti aku kabulkan. Dan orang-orang yang sombong, tak nak doa kepada aku, mereka akan masuk jahanam. Hakikat doa dengan hakikat ibadah sama. Sehingga orang-orang dahulu, salafus saleh, wali-waliullah, memahami ayat itu sangat-sangat dalam sekali. Sehingga mereka berkesimpulan, contohnya Abu Hazim Al-A'raj, dan juga Dunun Al-Misri pernah kata begini, la ana min an umna'a min an umna'a minat du'ai akhwafu minni an umna'a al-ijabata. Itu dibaca
ikut sistem Iqra lah. Itu kalau masih Iqra. La'ana min amna'a min ad-du'a afahu minni an umna'a al-ijabah. Itu sudah tidak lagi kelas Iqra lagi dah. Kalau kelas Iqra la'ana min an. Baik, maksudnya lebih kurang diterjemahkan dalam bebas. Sungguh jika aku terhalang daripada berdoa, lebih aku takutkan daripada aku terhalang dari kemakbulannya. Apa yang maksudnya? Boleh faham ya kan? Sungguh, ini kata Bu Hazim Al-Arini. Dia kata, beginilah murid-muridku sekalian, jika sekiranya kita ini berdoa, doa, tapi tak makbul, kita doa tak makbul, doa tak makbul. Sebenarnya itu tak ada masalah. Dan saya tidak takut doa saya tidak dikabulkan. Yang lebih aku takutkan, jika aku sudah terhalang untuk berdoa. Sudah tak nak berdoa. Jadi, apa ya? Bila orang sudah disuruh doa tapi tak berdoa, suruh ibadah karena berdoa. Kenapa disuruh doa tak berdoa? Kenapa tak mau berdoa? Karena mungkin tadi tidak merasa lemah, merasa mampu memenuhi semua hajatnya dengan sendirinya tanpa Allah apa doa dan tak doa serupa ya. Kalau kita ni doa pun kalau kita tak kerja rajin tak dapat. You doa pun tapi tak usaha tak dapat. Macam juga mesti usaha mesti tengok tu. Orang-orang bangsa yang kafir itu tak pernah sebut Allahumma sekali. Berjaya semuanya. Akhirnya dia mengandalkan usahanya, mengandalkan ikhtiarnya, mengandalkan segala-galanya. Dan mungkin baru ingat Allah pada Al-Quran bila dia tu tadilah menaik perahu, itu baru rasa orang-orang seperti inilah. Merasa tidak perlukan bantuan Allah karena apa? Karena dia merasa apa? Dia merasa tak perlu bantuan Allah karena tak merasa dia lemah, tak merasa akhirnya doa tu malas. Kata Abu Hazim Al-Aras, bila aku terhalang untuk berdoa, mana tak nak berdoa lah. Itu lebih aku takutkan. Aku lebih takut itu daripada terhalang kemakbulannya. Doa tak makbul tak apa, karena bila orang berdoa maknanya dia sudah beribadah. Betul. Orang yang berdoa maknanya sudah beribadah. Orang berdoa maknanya sudah menzahirkan, mengakui yang dirinya lemah di hadapan Allah dan itu terpuji. Makbul tak makbul itu urusan Allah, kurang pada Allah. Yang penting kita sudah mengakui yang kita hambanya. Penting sekali itu. Tapi itulah doa lama dulu tak makbul pun buat apa? Allahu Akbar. Rugi sekali itu. Sangat-sangat rugi sekali. Sebab doa, saya ulangi, bukan semata-mata ya. Tujuan doa bukan semata-mata kita mendapatkan apa yang kita minta, bukan. Itu bukan tujuan utama. Tujuan utama daripada doa bukan, kalau doa itu doa masalah ya, bukan semata-mata kita mendapatkan apa yang kita minta. Tapi tujuan utama doa yakni apa tadi?
Menzahirkan kelemahan diri. Menzahirkan yang kita ini perlukan Allah. Itu yang utama. Bila kita sudah macam itu, Allah kabulkan ke tidak, tak jadi masalah. Sekarang coba, kita telah mendapatkan setiap apa yang kita minta umpamanya. Walaupun kita minta kepada Allah, Allah bagi juga, katakanlah. Macam-macam ada. Tapi orang ini tidak pernah menzahirkan kelemahan dirinya, tidak merasa dirinya hamba. Tidak merasa ia perlukan Allah. Coba apa nilai orang seperti ini? Ya, kalau dalam bahasa kerasnya, itulah Fir'aun. Itulah Fir'aun. Itulah Qarun. Coba tanya, kalau jumpa Qarun nanti tanya Qarun. Qarun tidak merasa lemah, tidak merasa perlukan Allah, karena segalanya ada. Akhirnya tengok apa yang berlaku. Belum kiamat pun, dia sudah ditelan di bumi. Inilah bahayanya. Bahaya. Jadi saya ulangi, bila Allah suruh kita berdoa, ud'uni, doalah kepada aku. Doalah. Itu perintah Allah. Mana ibadahlah. Matlamat utama bukan semata untuk mendapatkan apa yang kita minta. Bukan. Itu bukan matlamat utama. Jangan jadikan sebagai matlamat utama dalam doa kita. Tapi matlamat utama daripada doa kita itu menzahirkan, merasa yang kita ini perlukan Allah, merasa yang kita ini sangat lemah, sebagai hambanya yang tak berdaya. Itu yang Allah memberikan. Bila itu sudah kita amalkan, Allah pasti suka kita. Pasti suka. Ya, doa kita akan dikabulkan. Atau mungkin tidak dikabulkan. Dan jika Allah tidak kabulkan doa kita sekalipun, tapi kita sudah percaya menzahirkan kelemahan diri, tidak dikabulkannya doa itulah kemakbulan doa. Lagi bingung bahasanya. Tidak dikabulkannya doa itulah kemakbulan doa. Macam mana tu nak ngomongin? Saya nak tanya ya mas sekalian. Kalau kita berdoa pada Allah, ya ini memang ini bahasa tasawuf macam tu. Kalau kita berdoa pada Allah, sebenarnya yang apa namanya yang kita minta itu sebenarnya yang baik atau yang tak baik? Betul. Kalau kita minta pada Allah, mana kita yakin kita yang baik kan? Pasti kita minta yang baik, tak mungkin kita minta yang tak baik. Tapi belum tentu apa yang baik menurut kita baik menurut Allah. Dan Allah sayang kita. Hambaku ni aku sayang sungguh. Sayang sungguh. Tak sayang macam mana. Dia menyadari kelemahan dirinya. Dia mengakui kehambaan dirinya. Dia amat sangat perlukan aku 100%. Aku sayang dia. Tapi sayang sekali lah yang diminta ini tak baik. Allah kata. Allah tahu. Allah tahu. Dia minta sesuatu, sayangnya yang diminta itu tak baik bagi dia. Tapi aku tahu dia tak baik. Tak apalah kalau itu aku bagi yang terbaik lah. Karena Allah sayang kan. Karena Allah sayang maka Allah bagi yang terbaik. Dan yang terbaik itu tidak dikabulkan. Paham? Jadi tidak dimakbulkannya itulah kemakbulan doa orang tadi. Karena orang itu kan minta yang baik kan. Dan yang baik tidak dikabulkannya. Itulah bahasa tasawuf. Tidak dikabulkannya doa, itulah kemakbulan doa. Susahnya nak memahami ya. Itu belum lagi dicam. Kalau camkan jam sekian, yang ada hanya seronok aja berdoa pada Allah. Iya. Contoh ada budak kata Allah. Ada budak, lisin pun belum ada. Ya baru 10 tahun. Mak bapak orang kaya, macam-macam koleksi keretanya. Mulai kereta yang paling besar. Macam-macam kereta lah. Paling besar, bas pun ada.
Kita lembu pun ada, lori pun ada, hinggalah mungkin Ferrari yang kecil aja untuk 2 orang aja. Jadi anaknya tadi nak pakailah minta izin pada orang tuanya, nak pakai Ferrari, nak round Kuala Lumpur. Tapi malangnya izin tak ada, belum ini kan. Bagi budak nanti kalau saya boleh kata, mesti yang menurut itu yang terbaik lah. Oh saya boleh enjoy, Lombok boleh gini. Budak fikir pasti itu yang baik. Boleh membawa kereta mewah dan kawan-kawannya, dan apalagi jumpa kawan-kawan yang lain. Tapi orang tuanya, anakku ini aku sangat sayang padanya. Sebagai tanda sayang, bukti sayang orang tuanya, hanya orang tuanya izinkan atau tidak anaknya itu bagi bawa Ferrari round Kuala Lumpur. Ini tak ada lisensi. Pasti tak bagi kan? Bila orang tua tak bagi, agak-agaklah apa yang difikir oleh anak tadi terhadap orang tuanya. Ini orang tua sayang ke tak sayang? Kata si budak. Oh iya ni kata saya minta pun tak bagi. Inilah orang mukmin yang betul-betul yakin Allah. Bila berdoa, Allah tak kabulkan sebagai tanda sayangnya, tapi dia tuduh. Sering kali kita ini berdoa macam fikiran budak-budak. Alangkah hinanya kita lah. Sudah jadi mukmin puluhan tahun, tapi cara berfikirnya memahami kerja Allah macam budak tadika. Budak tadika pasti marah, pasti tak suka bila apa yang diminta tak dapat. Namanya budak. Tapi kan dia gimana ya? Coba kalau dia berpikir dewasa. Oh ya, terima kasih ayah, terima kasih ayah, terima kasih ayah. Kalau tidak, tidak. Dia, tapi ya budak belum berpikir situ kan. Jangan dalam berdoa kita dalam kita berdoa pada Allah ni, jangan sering kali kita berpikiran macam budak-budak. Buktinya kecewa, macam sia-sia, hanya karena apa yang diminta tak dapat, lagi pula mintanya sudah banyak kali usaha lalu macam. Wah Allah kata, aku sayang kamu wahai hambaku. Kamu ini betul-betul sudah ikhlas menzahirkan kelemahan diri kamu kepada aku. Aku tahu kamu betul-betul ikhlas minta pertolongan pada aku. Kamu merasa lemah tak mampu melakukan apa. Tapi malangnya yang kamu minta itu tak baik. Jadi aku pilihkan yang terbaik. Pilihan yang terbaik bagi orang itu menurut Allah tidak dikabulkan apa yang diinginkan. Sebab itu tidak dikabulkan permintaan kita, itulah kemakbulan doa. Jadi cara memahami kemakbulan doa jangan hanya pada bila doa kita ini itu susahnya di situ. Minta sehat bagi sehat, minta 2 bagi 2, minta merah bagi 2. Oh, alhamdulillah, mana makbul. Tapi kalau minta 3 tak dapat apa-apa, minta seakan tak mampu. Ini susah nih. Kena ditingkatkan pemahaman kita tentang doa kepada Allah SWT. Sebab dengan begitu hati kita ini akan terus lapang selapang. Akan terus lapang. Ya, tak akan jadi 7 lah, lapang terus. Tak akan 7. Ya. Macam mana? Sebenarnya penilaian Allah kepada apa yang dilakukan oleh hambanya ini, yakni penilaian Allah yakni pada prosesnya, bukan pada matlamatnya semata-mata. Maksudnya, seorang hamba yang berusaha untuk jadi baik, kan dia tidak baik. Untuk jadi baik pasti akan berusaha, yang kadang jatuh lagi, jalan jatuh lagi, proses lah maksudnya. Itu yang dinilai oleh Allah. Dan jika sekiranya saat itu masih belum berjaya, ibarat budak nak berjalan lah. Latih berjalan, takkan terus boleh lari.
Kita akan hargai ketika dia mulai bertatih-tatih, jatuh lagi, jatuh. Itu sudah markahnya sudah 100 tuh. Dan budak tidak boleh kemudian terus-menerus merasa gagal, sia-sia hanya karena sering jatuh. Demikian juga dalam ibadah. Berusaha untuk khusyuk, tapi tak boleh. Syukurlah, karena Allah nilai itu. Kesungguhan kita itu markahnya 100. Kenapa saya ketekankan itu pemainnya? Sebab kalau tidak, nanti kita akan jadi putus saja dan setan yang bisikan. Setan akan masuk, tengok. Kerja awak ini sia-sia. Awak dari dulu aja macam ini, tapi malam jadi hanya sia-sia. Bila setan bisikan begitu, yang datang menjadi putus asa. Nah, putus asa. Dan itu rugi sekali itu. Rojak tidak ada kepada Allah. Orang yang putus rojak, orang yang sudah tidak ada rojak, mana putus asa kan? Rojak. Rojak apa rojak? Bukan pasti ya. Rojak, bukan rojak. Oh, pas sembuh lah. Roja itu lawan kepada al-qunut. Ini disuruh perintah dapat pahala, ini dilarang berdosa. Kunut itu mana putus asa. Kalau doa kunut tuh? Oh, itu doa orang keras tuh kan. Itu pakai ta. Al-qunutu kita. Ini pakai to. Jadi itulah bahasa Arab ini kena. Makhrajnya kena betul. Nah, ini doa kunut. Kunut maknanya kepatuhan. Patuh. Konit. Konit. Isim apa yang dikatakan tadi? Yang ini isim apa ini? Kalau fa'ala fa'ilun. Kataba katibun. Kenapa? Konitun kan? Konitun. Maknanya apa konitun? Orang yang berputus asa. Yang ini konitun. Konitun orang yang tadi patuh. Konitun itu orang yang patuh. Konitun orang putus. Kalau konito es krim ya. Itu es krim. Jadi lain. Konito jadi es krim. Jadi memang disitulah setan akan betul-betul mencari peluang. Kamu tengok, kamu sholat tapi tengok kamu masih susah. Kamu rajin sholat, rajin puasa, tapi tengok hidup kamu tak berubah-ubah. Kamu coba berjalan lurus jalan Allah, tapi tengok musibah silih berganti. Jangan-jangan kamu ini tak betul. Kan memenat aja. Itu bisikan setan tuh. Wah, kalau ikut agama, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk jadi orang baik, itu pun sudah dinilai 100% oleh Allah. Itu yang saya maksudkan proses tadi. Ya, proses jadi. Tidak mungkin kan orang hari ini katalah Abu Jahal, overnight esok jadi Abu Bakar. Ada? Jadi itu tak boleh itu. Rasa putus asa, rasa kecewa itu tak boleh. Seakan-akan gagal, itu bisikan setan. Karena kalau sudah begitu, rojak hilang, tukar jadi kunut. Dan kunut itu dosa besar. Ya, kunut itu termasuk dosa besar. Al-kunut min rahmatillah itu salah satu pintu iblis. Al-kunut min rahmatillah. Putus asa daripada rahmat Allah. Daripada rahmat Allah. Itu pintu iblis. Dalam Quran, orang yang putus asa ini
Allah Allah kategorikan pertama sebagai orang kafir, kedua sebagai orang sesat. Orang yang berputus asa dari mencari rahmat Allah, pertama Allah katakan mereka itu orang kafir. Kedua, mereka itu orang sesat. Sesat atau kafir, ya keduanya salah. Kedua salah. Baik, ini penting ya, sangat penting bagi saya memahami seperti itu. Sungguh, jika aku terhalang daripada berdoa, mana aku sudah tak mampu nak berdoa, malas. Ya mungkin karena tadi merasa sudah hebat, sudah apa tadi, kuat, mampu berdikari, sehingga Allah tuh dah macam tak diperlukan lagi lah. Wah, lebih aku takuti daripada tidak dikabulkannya doa. Sebab tidak dikabulkan doa tak jadi masalah. Yang jadi masalah itu jika kita sudah enggan berdoa. Malas berdoa. Sebab ancamannya berat. Masuk neraka jahanam. Itu berat sungguh. Doa dalam pengertian yang tadi katakan ya, merazirkan kelemahan ya. Apa dia? Salah. Yang buat pangkat itu salah. Nah, itu betul. Nah, ini bahasa yang betul. Itu bahasa yang betul. Maknanya kunut, apa namanya itu, sifat yang salah. Jadi itu kalau salah kena pangkah. Yaitu pilihan raya di Malaysia itu pilih yang salah. Sementara rojak harapan kan, mengharap itu betul ke salah? Betul, maka kita bagi. Nah itu benda kecil aja terpulang jangan terjemahkan. Takut nanti dibesakan malah poinnya ya tak kesampaian, itu payah. Bangka itu opposite lah. Opposite. Sudah ada pertanyaan lain? Sebelum saya tambahkan, tadi saya katakan ya, apa terhalangnya kita daripada berdoa lebih menakutkan, lebih dahsyat daripada tidak dikabulkannya doa. Sebab bila orang terhalang untuk berdoa, terhalang di mana tidak mau berdoa gitulah. Bukan nak berdoa mulutnya itu kunci, bukan. Setiap saya nak Allahumma bisu, bukan macam itu. Maknanya apa? Dia memang tak ada nih, merasa apa? Terhalang dari berdoa mana? Merasa tidak perlu berdoa, begitulah. Merasa Allah sudah tidak lagi diperlukan. Jadi bergantung hidupnya bukan lagi kepada Allah sebagai pemberi, tapi bergantung hidup pada pemberiannya. Ada paham? Apa pemberian Allah? Bumi langit dan isinya mah. Allah. Bila sebut pemberian Allah itu bumi langit dan isinya. Mulai pada galaksi hinggalah umpamanya ya apa paling kecil dalam. Lebih bergantung pada itu. Bukan kepada Allah. Dan itu rugi besar. Saya nak beri contoh ya. Ini agak dalam sedikit, lebih dalam lagi. Tujuan kita kalau kita sudah paham nanti kita berusaha untuk arah itu. Tempoh hari pernah saya beritakan contoh. Ya mas sekalian, Allah ciptaan kita ini manusia yang ya menurut sunatullahnya bila tak makan lapar, bila tak minum dahaga, itu dah pasti kan. Bila kita lapar atau mungkin ya puasa lapar dan dahaga. Dan kita perlu makan, perlu minum. Tapi walaupun kita lapar dan dahaga perlu makan minum, petang nanti
Tengok pula di rumah, di dapur, banyak makanan untuk boleh kita makan petang nanti. Banyak juada, banyak. Agak-agak jamaah khawatir atau tidak? Khawatir atau tidak mati kebuluran petang nanti? Ya. Ini bahasa yang agak keras nih, agak ekstrim nih. Kita puasa, memang lapar, dahaga dan ini, tapi tengok makanan banyak untuk jadi hidangan juada petang nanti. Saat itu agak kita ada tak kekhawatiran untuk mati kebuluran karena tak makan. Tak ada, betul? Betul ya? Sekarang kita lapar, kita dahaga, sementara tidak ada langsung makanan yang untuk dimakan, minuman, bukan di rumah, di luar pun tak ada. Karena oleh krisis ekonomi. Oke, rasa takut mati ke bulan ada tidak? Ada rasa takut mati ke bulan? Ya, khawatir mati bulan ada tak? Kekhawatiran. Nah, disinilah kalau orang yang betul-betul sangat dalam, sangat tinggi dia punya makomnya, itu salah itu. Salah karena dia, kenapa yang pertama dia tak takut mati kelubuluran? Karena ada makanan. Sehingga ia menggantungkan hidup dan matinya pada martabak. Bayangkan. Ya tak apa, selamat, petang nanti saya insya Allah tak mati. Tuh martabak ada, masalah badai ada. Bila itu tak ada, habis aku. Itu yang dimaksudkan, sering kali tanpa kita sadari, kita menyandarkan hidup kita ini kepada pemberian. Kan martabak itu pemberian. Bukan pada Allah yang memberi. Bagi orang yang betul-betul bersandarnya hanya pada Allah, serupa ya begini. Sebab dia pikir, apakah orang itu pasti tidak akan mati ketika ia lapar hanya karena depannya ada martabak. Coba, kalau ditanya lebih dalam gitu. Adakah seorang itu pasti tak mati karena kelaparan, karena depannya banyak martabak dan masalah badai? Jamaah jawabnya gimana? Pasti atau tidak? Oh, belum paham pertanyaannya. Kita lapar, selapar-laparnya, kan? Kemudian depan kita banyak makanan. Pertanyaan saya, adakah seseorang itu pasti tidak akan mati karena laparnya karena depannya banyak makanan? Atau contoh yang sebaliknya, dia lapar, dia dahaga, apa dia pasti mati hanya karena tidak ada? Nah, jawabannya, pertanyaannya poinnya nyari pasti atau tidak, itulah. Tak pasti kan, kan hanya mungkin kan. Kenapa? Ya karena mati dan hidup itu bukan letaknya pada martabak. Saya contoh martabak karena yang nampaknya remeh kan. Kalau nanti saya bagi Mandy Rice kan, Mandy Rice mau sedang. Bagilah martabak. Mati dan hidup kita ini letaknya bukan oleh karena martabak atau pribadi, bukan. Apalagi karipap. Kita hidup atau mati bukan dengan karena tuh apa namanya telinga keling. Nama kue mah telinga keling. Tai minyak. Tapi mati atau hidup kita itu kan Allah yang kata anak uhyi. Anak umid. Aku ini sifatku 99 nama Allah Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Al-Mumid, yang maha. Dan itu Allah dah tunjukkan dah. Nabi Yunus ditelan di ikan. Betul. Ikan itu berenang menyelam dalam lautan. Berminggu-minggu. Kan sepatutnya mati kan. Tapi kan tak mati.
Iya karena dia. Jadi mati tak mati bukan pasal ditelan ikan atau dalam air, tidak. Itulah yang saya sampaikan, bila berpikir agak ekstrim seperti itu tentang Allah, hidup ini jadi tenang. Sehingga orang dahulu berkata, tak apalah saya tidak punya pemberian Allah, tak apa. Asal saya masih punya Allah sebagai pemberinya. Itu sudah sangat tinggi kurangnya seperti itu. Janji aku masih punya Allah sebagai pemberi, saya tak takut. Walaupun saya tidak punya pemberiannya. Nanti saya tunjukkan kalimat mereka. Jadi kalau mungkin ikut sunatullah ya, bila orang ditelan ikan masuk tenggelam mati ya, tapi Allah kata tak, Yunus nih mati atau tidak aku yang menentukan. Mau ditelan ikan, diratah ikan, kalau aku tak kendaki mati tak mati, dan betul itu tak mati. Sebenarnya kalau Allah sudah kehendaki mati, jangankan ditelan ikan, tertelan tulang ikan pun mati. Orang sakit belum tentu mati. Sebab syarat mati tidak semestinya sakit. Hanya karena lumrahnya, biasanya orang sakit mati, orang sakit mati. Tapi ingat, syarat mati bukan sakit. Kalaulah syarat mati itu mesti sakit dahulu, syarat mati mesti tua dahulu, maknanya yang sehat dan yang muda bolehlah hehehe dulu. Tapi bayi mati. Ada orang siap walafiat baru balik daripada dokter buat meja check up, dokter kata, encik ni walaupun umurnya sudah 70 tahun, macam umur 25 tahun. Boleh panjat pokok kelapa naik turun. Kan mungkin dia pikir umurnya masih panjang kan, karena sehat kan. Begitu keluar daripada hospital, hilang kok kita mati di situ. Coba. Jadi Allahu Akbar. Bila Allah sudah kehendaki itu akan akhirnya orang-orang yang betul-betul paham tentang siapa dirinya di hadapan Allah, akhirnya dalam hidup bersandarnya lebih kepada Allah. So itu bila Allah kata, kamu doa pada aku, ya Allah, aku akan terus berdoa ya Allah. Makbul tak makbul itu urusan, aku tak kisah. Masya Allah, itu sudah sangat tinggi. Ya. Tapi itulah, kita mungkin sudah biasa dilatih begitu. Ini saya cerita yang lebih lebih yang hakiki lah. Jadi kita berusaha untuk dapat punya sikap seperti itu kepada Allah. Sebab seringkali kita ini dalam hidup lebih menyandarkan hidup mati susah senang kepada pemberian. Itu masalahnya. Bukan kepada Allah yang memberi. Wahab kan kalau kita disuruh pilih oleh Allah. Wahai hambaku, pilih satu dari antara dua. Kamu pilih yang mana? Aku bagi kamu kesehatan, bagi kamu macam-macam, tapi kamu kehilangan aku, atau kamu tetap memiliki aku, walaupun aku bagi kamu sakit. Kan kita mesti memilih, sehingga itu ada satu ungkapan orang yang seperti ini yang mesti dilihat. Inilah doa, inilah dan perlu diamalkan oleh bahasa karena orang paksa mudah mengamalkan ini. Lebih mudah karena jiwanya tenang, hatinya tenang, mulutnya pun dijaga, tak boleh cakap yang ini, nak bohong pun tak berani, nak curi-curi minum pun tak berani. Maknanya luar biasa itu ya. Tapi kalau puasa tapi masih itu tak puasa ya. Ulama dahulunya yang sampai tingkat itu dia pernah kata begini. Apa bacanya nih? Ana Abdul Ghani. Ini la akhaful faqra. Ana Abdul Ghani, la akhaful faqra.
Kaifa akhaful faqra. Kaifa akhaful faqra. Nampaknya sederhana saja ucapan ini, tapi hanya mampu diucapkan oleh mereka yang benar-benar dah jadi hamba Allah yang paling ikhlas. Ana Abdul Ghani. Apa artinya? Aku adalah hamba Ghani. Ghani itu nama Allah, bukan Toke, bukan Andala Krishna. Ghani bukan Andala Krishna. Aku adalah hamba kepada Allah yang Ghani. Ghani itu nama Allah. Ghani itu nama Allah. Jadi aku adalah hamba Allah yang punya sifat Ghani. La akhaful faqra. Aku tidak takut fakir. Kita takut fakir. Wa kaifa akhaful faqra. Dan bagaimanalah, macam manalah aku takut fakir. Wa ana Abdul Ghani. Sedangkan aku hamba pada Allah yang maha. Ucapan itu apa yang sederhana. Tapi itulah. Kita semua ini hamba pada Allah. Allah itu Al-Ghaniyu. Bukan secara Al-Ghaniyu. Allah itu Ar-Rahimu. Maha penyayang. Bukan hanya penyayang saja. Allah itu Al-Karimu. Maha dermawan. Kalau kita nih hamba kepada Allah yang sifat-sifatnya seperti itu. Maha kaya, maha pengasih, maha lemah lembut, maha pemurah, maha melindungi, maha. Dan kita yakin, la akhaful faqra. Maka aku tak takut fakir. Tak ada ruang, tak ada ruang untuk kita takut fakir. Wa ana Abdul Ghani, kaifa akhul faqra? Macam mana aku takut fakir? Sedangkan aku hamba pada Allah yang maha. Paham maksud ayat ini? Itu dalam sekali itu yang sekalian. Sangat dalam sekali. Ada seorang anak, katalah, kepada orang tua yang kaya raya. Mak bapak kaya raya. Macam-macam ada. Dahlah mak bapak ini kaya raya, penyayang pula kepada anaknya. Sangat sayang. Segala apa yang diperlukan oleh anak, dicukupinya. Apa yang diminta, dibagi. Bodoh, diantar sekolah. Sakit, antar ke hospital. Antar ke hospital. Kendaraan diberikan. Nak nonton apa namanya ni, diberikan televisin. Televisin. Orang dulu televisin. Ya, apa TV itu orang Bando, saya orang kampung televisin. Sangat sayang, sangat sayang. Jatuh ditolong, sakit apa semua. Kalau kita jadi anak pada orang tua seperti itu, adakah agak kita takut susah hidup? Anak yang macam itu bagi orang tua, adakah anak itu mungkin ada sesekali terlintas takut susah nanti, takut tak makan, takut sakit terlantar? Tak kan? Mana mungkin mak bapaknya dah macam tu? Dia ada hospital lah. Bapaknya kaya raya, ada hospital. Doktor pun kerja dengan dia. Takkan anaknya takut tak mampu berubat? Nanti saya takut tak makan. Macam mana takut tak makan? Ayah orang tuanya itu ada kilang padi. Oh iyalah. Ya takutlah nanti kalau gimana-mana, cemana, tak ada kendaraan. Bapaknya itu ada kilang kereta. Yalah, kalau ni kita tak beli barang nanti tak ada duit. Bapaknya ada bank sendiri mah. Dan pengasih, penyayang, pemurah.
Kalau anak tadi masih khawatir juga miskin, kata, ya tak tahulah. Sebab itu anak boleh kata, aku ini anak pada orang tua yang sangat kaya raya, ada sendiri, ada kilang sendiri, ada kilang padi, ada kilang roti, ada kilang minuman. Kan? Jadi aku tak takut susah, hidup aku tak takut susah, tak takut tak punya duit. Macam mana aku takut susah? Aku anak kepada orang kaya. Jadi hilang rasa takut tuh karena apa tuh? Tidak ada rasa takut tuh pasal apa orang ini? Karena ia merasa menjadi hamba kepada zat yang maha. Inilah kunci dia. Kalau kita sudah mengakui dan meyakini yang kita ini hamba kepada Allah, dan Allah itu memiliki segalanya, mana ada ruang untuk sedih, mana untuk kecewa. Lainlah kalau kita mungkin mengabdikan diri kepada kekuasaan, mungkin orang takut. Ya, kalau orang tuh besar dan hidup pada kekuasaan, pasti takut. Iyalah kuasa di mana tuh tiba-tiba ada orang pula, ramai orang yang tak suka. Nampak gaya tak lama aku duduk kursi ini. Sementara masih ada jawatan, elok aku kebeh. Takut. Jangan-jangan aku punya harta sekali banyak, nanti mana tahu, nanti tiba-tiba ada takut tuh ada, percayalah. Orang yang menyandarkan hidupnya, nasibnya, segalanya kepada pemberian, bukan kepada Allah yang pasti takut. Mengaku tak mengaku pasti takut. Walaupun mungkin dia pura-pura tak khawatir di hadapan orang. Tapi kalau dulu temenung seorang diri, apalagi mungkin bila dah berumur, lagi itu. Dan luar biasa, sehingga tengok, karena dia terlalu bergantung kepada pemberian, nak lepaskan tuh susah. Kan tuh susah. Kurang, dan sebagainya. Ya? Ya? Bukan takutnya tuh yang dosa. Mengkhawatirkan, menyandarkan hidupnya lebih kepada pemberian, bukan kepada yang itulah yang salah. Itu yang salah. Sepatutnya kalau dia yakin bahwa dia punya Allah dan Allah itu maha pengasih, pemurah, penyayang, ya 99 kan nama dia kan. Jadi mana ada ruang untuk khawatir, untuk kecewa, untuk sedih, untuk sebenarnya tidak ada lah. Jamaah sekalian, contoh kecil lah. Tapi memang tidak mudah karena ini kaitannya dengan rasa. Kaitannya dengan rasa, ini bukan untuk difahami. Kaitannya dengan untuk dirasakan. Orang yang merasakan, ya pasti yakinlah. Dan yang merasakan pula mungkin susah nak menjelaskan. Saya selalu bagi contoh. Kalau kita pernah merasakan pedasnya cili, jamaah boleh menerangkan bagaimana pedasnya cili pada orang tak pernah makan cili. Tak boleh. Profesor mana pun tak boleh. Oh pedas tu tahu tak? Pedas tu pedas. Ya macam mana Prof? Pedas tu pedas. Ini kaitan rasa, bukan kaitannya dengan pikiran. Tak boleh dibawa ke makmal, tak boleh. Kalau nak fahamkan senang, tak apalah cik ni, tolong ini cili, gigit. Macam mana pedas? Macam mana tolong ceritakan saya pedas itu macam mana? Pedas. Abu Bakar menemani Nabi ketika hijrah, betul? Mas hijrah kan Abu Bakar menemani Nabi. Masuk dalam 2 tahun, kecil aja di bukit. Orang kafir berjaya mengejar Abu Bakar dan Nabi hingga sampai depan pintu gua. Abu Bakar cerita, jika sekiranya orang kafir itu tunduk sedikit aja, ya macam rukuk itu ya, pasti nampak kami berdua. Karena gua itu bukannya dalam sangat. Dan bukannya besar sangat. Sehingga Abu Bakar nangis, sedih, takut, khawatir akan keselamatan Nabi. Betul? Itu kisah benar, Quran rakamkan tuh. Takut, khawatir gimana Nabi nanti, macam mana Nabi kalau tahu dan Nabi akan mati. Itu wajar lah sakit itu wajar tuh. Manusiawi, fitrah. Tiba-tiba Nabi Nabi bagi tahu Abu Bakar? La tahzan.
Innallaha Abu Bakar. Kenapa kamu sedih sangat nih? Kamu mengkhawatirkan keselamatanmu dan keselamatan aku kan? Iya, ya Rasul. Kamu khawatir bahwa orang kafir itu akan menjenguk gitu-gitu kan? Iya, ya Rasul. Kamu ringkas kata, kalau dalam bahasa saya katakan seakan Abu Bakar menyandarkan keselamatan dirinya dan Nabi kepada itu. So itu Nabi kata, bukan begitu Abu Bakar. Apa kamu pikir kita hanya berdua? Allah ada sama kita. Orang itu nanti tunduk atau tidak, itu Allah yang mengaturnya. Kita selamat atau ditangkap tidak, itu Allah. Bila kita sudah punya Allah, sudah yang lain putus. Dan akhirnya apa yang berlaku? Wa anzala sakinatahu. Lalu Allah turunkan ketenangan. Rasa khawatir Abu Bakar sekelip mata hilang, bukan jadi tenang setenang-tenang. Karena ia hanya bergantung pada kan gua, batu, orang kafir, apa itu kan semua makhluk Allah. Tidak mungkin dapat mencelakakan Rasulullah kalau bukan karena Allah. Air, ikan yang menelan Nabi Yunus pun tidak mampu mematikan Nabi Yunus. Api yang dinyalakan oleh Namrus pun tidak mampu membakar Nabi. Itulah kalau orang sudah hasbunallah wa ni'mal wakil itu kesana. Dan itu mesti ada. Mesti ada. Orang yang seperti itu mana husnudzonnya pada Allah sangat kuat. Jadi panggil husnudzon. Sebab itu salah satu nasihat Nabi atau wasiat Nabi ketika Nabi SAW dekat dengan ajal baginda, satu di antara wasiat Nabi, yakni hendaklah kamu sentiasa husnudzon kepada Allah. Dan jangan sekali-kali suudzon. Dan itu termasuk husnudzon. Tapi janganlah dan kalau dalam bahasa bahasa yang lain namanya tawakal. Tawakal Allah itu maksudnya begitu. Tapi tidak bermakna dengan tawakal yang kuat, dengan yang kuat kemudian kita meninggalkan ikhtiar, tak boleh lah. Tak apalah, mati dan hidup ini bukan pasal nasi, tak payah cari nasi aja dah. Nanti kalau Allah kendaki kenyang, kenyang lah. Tak boleh begitu. Tak apalah. Yang boleh mati orang itu bukan pasal panasnya api. Api panas itu kehendak Allah. Kalau Allah kendaki boleh jadi sejuk umpamanya. Lalu tangan masuk microwave. Ya melecur boleh. Jadi kita bicara yang betul-betul yang hakikatnya seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang seperti ini jam sekian, memang hidupnya pasti tenang senang. Yang mereka ini semua sudah berada di alam barzakh. Dan di sana hanya ada dua tempat. Kalau bukan jurang api neraka, taman surga. Dan pasti orang sini sudah di taman surga. Belum masuk surga sudah di taman surga. Alam kuburnya. Karena hidupnya pun sudah seperti ini. Yang penting aku doa, usaha. Apa yang Allah Ta'ala doa aku tak penting. Bahkan mereka yakin jika doaku, permintaanku tak dikabulkan pun oleh Allah, itulah kemakbulan doaku. Susah ya nak memahami ya. Tidak dimakbulkannya doa, tidak ditunaikan, diberikannya permintaan kita, itulah kemakbulan doa Allah buat kita. Nak faham sampai gitu tuh buat susah. Tapi sebenarnya memang itulah hakikatnya. Hakikatnya seperti dan itu ada dari dalam Al-Quran. Sengaja kita tak ini kalau tidak terlalu lama nanti. Dalam Quran semua ada. Itu dalam surah Al-Isra itu ada. Dahulu pernah kita pelajari juga. Saya ada ya? Boleh ya? Insya Allah yang ada pertanyaan simpan dulu, simpan banyak-banyak nanti tanyakan. Ada lagi kan? Nanti ada lagi. Nanti banyakkan pertanyaan Q&A khas tentang ini. Saya tambahkan nanti. Insya Allah silakan tambah semula. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa bis-shalihat wa tawasaw bil haqq
wa tawassaw bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.